Jadi kalau makhluk hidup itu kan harus bergerak. Nah, bergerak ini sangat penting karena manusia kan tidak bisa diam, selalu aktif untuk bergerak. Ya. Nah, kemampuan manusia dalam bergerak ini dapat terjadi karena kerjasama tulang dan otot. Jadi harus ada kerjasama antara tulang dan otot. Ya. Nah, otot ini menempel pada tulang. Otot itu menempel pada tulang dan menghubungkan antara tulang yang satu dengan kulit. Otot itu kan bisa menggerut atau berkontraksi sehingga disebut sebagai alat gerak aktif atau pasif. Aktif karena otot itu berfungsi juga sebagai alat gerak aktif sehingga disebutnya apa tuh? Karena bisa bergerak. Otot itu bisa menggerut dan berkontraksi sehingga disebut dengan alat gerak aktif. Selain otot, yang menunjang sistem gerak adalah tulang. Nah, kalau tulang termasuknya bukan yang aktif, tetapi pasif. Ya, bisa dipahami. Tulang tentang sistem gerak. Nah, kemudian di dalam sistem gerak itu terdapat tulang, ada tulang, kemudian ada sendi, kemudian ada juga otot. Jadi ketiga-tiganya ini sangat bersinergi. Tidak ada tulang, hanya ada otot dan sendi, bisa nggak kita bergerak? Tidak bisa. Jadi harus ketiga-tiganya ada. Jadi saling bersinergi. Jadi harus ada apa saja? Masih ingat? Ada otot, ada sendi, ada tulang. Ya. Nah, tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif atau aktif? Pasif. Kalau otot, aktif. Kalau sendi, untuk apa sendi fungsinya? Untuk apa? Penghubung antara otot dan tulang. Jadi ketiga-tiganya sangat diperlukan. Bisa dipahami. Nah, bentuk tulang itu dibedakan ada 3. Jadi di seluruh tubuh itu kan terdiri daripada tulang. Jumlahnya kurang lebih 323 macam tulang. Dan tulang itu dibedakan, ada yang disebut dengan tulang pipa, ya, kemudian tulang pendek, dan ada juga tulang yang kenapa disebut tulang pipa? Ada yang tahu pipa? Bentuknya gimana pipa? Panjang, tengahnya berlubang. Isinya apa? Isinya apa kalau tulang pipa? Jadi bentuk tulang itu ada 3 macam. Ada tulang pipa, tulang pipi, kemudian tulang pendek. Nanti lebih jelas, Ibu akan menayangkan video, ya. Ini secara garis besarnya saja. Kemudian tulang penyusun rangka. Tahu rangka? Apa fungsi rangka? Coba bayangkan oleh kamu, kalau tubuh kamu itu tidak punya rangka, bagaimana bentuknya? Tentu seperti karung, ya. Jadi apa sih fungsinya rangka itu? Membentuk tubuh. Ada lagi yang bisa untuk apa lagi? Yang lain selain untuk membentuk tubuh. Jadi kalau tidak ada rangka, bentuk tubuh seperti karung, tidak berbentuk, ya. Kebayang. Terus apa lagi? Ada lagi? Iya, untuk
tahu lagi? Tempat apa coba kalau rangka? Pembuat sel. Jadi bukan bahan yang bukan, tapi tempat pembentuk. Ya. Terus apa lagi? Sebagai pembentuk mineral juga itu fungsi daripada. Nah sekarang di dalam sistem gerak ini terdapat rangka, ya. Nah sekarang apa saja sih tulang penyusun rangka? Tulang penyusun rangka itu terdiri dari ada rangka tubuh. Rangka tubuh ini dari mana mulainya? Dari sini ke sini. Kalau diurut dari mulai atas ada tulang apa dulu? Kepala yang disebut dengan tulang tengkorak. Ke bawah lagi ini dari mulai bahu sampai dengan pinggang apa namanya? Tulang apa? Tulang apa coba disebutnya? Tulang apa? Tulang. Kalau dari pinggang ke bawah ditambah dengan tangan apa namanya? Tulang. Jadi tulang rangka itu ada tulang kepala, tulang badan, ada juga tulang gerak, ya. Kemudian selain daripada tulang, tadi juga sistem gerak itu ada sendi. Ya. Sendi ini kan menghubungkan satu tulang dengan yang lain. Nah, sendi dibedakan. Ada sendi mati. Kenapa mati? Berarti tidak bisa bergerak. Jadi mengganggu saja. Ayam. Dan yang kedua ada sendi kaku. Bisa bergerak tapi tidak bagaimana? Kaku. Kalau dalam bahasa Indonesia kaku itu apa? Jadi hanya sebagian. Tidak seperti sendi tertahan. Jadi bisa bergerak. Jadi tertahan. Bisa dipahami. Dan yang ketiganya adalah yang menyusun sistem gerak adalah otot. Di mana otot itu dibedakan ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di mana masing-masing mempunyai ciri dan khas tertentu dan mempunyai perbedaan baik dari bentuk maupun cara kerjanya. Ya. Nah, untuk lebih jelas sebagai referensi kalian, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang sistem gerak. Nanti silakan kalian melihat videonya, ya. Nanti setelah melihat video, Ibu akan mengajukan beberapa tugas, ya. Silakan untuk Ibu saya mengajukan, ya. Ibu sebagian hanya secara garis besar dan lebih detailnya silahkan kalian melihat tayangan video, ya. Nah, ini sistem gerak pada manusia, ya. Terdiri dari tulang-tulang, kemudian ada otot, ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik semua ya. Silakan perhatikan ya. Channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 8, yaitu sistem gerak pada
pelajari apa saja sih tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak, kemudian rangka badan yang biasa disebut aksial, dan tulang anggota gerak atau appendicular. Yang pertama yang kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau Itu tulang bagian kepala ya. Banyak bagian-bagiannya. Tulang-tulang ini disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang yang menyusun tulang tengkorak kita? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tulang bahi atau biasa disebut dengan tulang frontal. Lalu ada tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula. Dan ada tulang rahang atas atau maksila. Ada juga tulang occipital yang melindungi kepala bagian bawah belakang. Lalu tulang temporal yang biasa disebut dengan tulang pipis. Dan tulang parietal yang melindungi kepala bagian belakang bagian atas. Lanjut ke tulang rangka badan atau jadi tulang belakang, tulang masuk ke tulang dada, belakang placenta. Bagian-bagian dari rangka aksial adalah ruas tulang belakang yang tersusun atas satu ruas tulang atas dilanjutkan ke ruas tulang belakang. Lalu ada 12 ruas menyusun tulang punggung, dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang dan juga tulang ekor. Selanjutnya ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada, 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk di atas, dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung saja. Dilanjutkan ada juga tulang dada yang terdiri dari mandibular sterni dan juga corpus sterni. Lalu tulang badan bagian bawah ada tulang panggul yang biasa disebut dengan tulang pelvis dan juga tulang kelentang yang biasa kita sebut dengan tulang sakrum. Selanjutnya kita masuk ke tulang anggota gerak atau biasa disebut dengan appendicular. Pertama ada tulang paha atau biasa disebut femur. Lalu ada tulang betis yang biasa disebut fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau tibia, dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas-ruas jari. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas, ada tulang lengan atas yang biasa disebut humerus, dan lengan bawah yang terbagi menjadi tulang kosta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil disebut dengan radius, tulang kosta disebut dengan ulna, serta tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Selanjutnya kita belajar mengenai sendi atau artrosis. Sendi adalah persambungan antar tulang-tulang, terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati biasa disebut artrosis, sendi kaku adalah artrosis, dan sendi gerak biasa disebut dengan diartrosis. Yang pertama akan kita bahas adalah sendi mati atau artrosis. Sendi ini adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali, terbagi menjadi sinusosis dan sinusosis. Kemudian ada juga sendi kaku yang biasa disebut artrosis, itu adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi gerakannya terbatas. Selanjutnya ada sendi gerak biasa disebut diartrosis. Ini bisa bergerak bebas, terdiri dari sendi lurus, sendi engsel, sendi putar, sendi pelanggar. Berikutnya kita akan membahas mengenai otot. Otot adalah alat gerak maksud dari otot aktif adalah otot memiliki kemampuan kontraksi untuk menggerakkan barang. Jadi tulang atau organ masif yang digerakkan oleh otot. Sementara otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Itu perbedaan Otot lurik polos, memiliki bentuk yang dan memanjang semiring, memiliki banyak input bagian penting, geraknya sadar, memiliki reaksi yang cepat dan mudah lelah. Sementara otot polos memiliki bentuk seperti gelondong dengan satu input di tengah sel, bergerak secara tidak sadar, reaksinya lambat
yang seringkali terjadi karena kebiasaan duduk yang salah itu adalah skoliosis, lordosis, dan kyfosis. Skoliosis disebabkan oleh kebiasaan duduk yang menolak sehingga tulang punggung menjadi bengkok ke arah samping. Kemudian lordosis disebabkan karena duduk di meja yang terlalu tinggi sehingga tulang punggung membengkok ke depan. Kemudian kyfosis disebabkan oleh kebiasaan duduk di meja yang terlalu rendah sehingga tulang punggung membengkok ke belakang. Gangguan sistem gerak berikutnya adalah rahitis, yaitu tulang belakang kebentukan pada masa pertumbuhan. Kemudian osteoporosis yang disebabkan oleh adanya pengaturan tulang. Gangguan pada sistem gerak juga bisa terjadi pada kelainan sendi. Contohnya adalah osteoartritis yang disebabkan oleh kelainan sendi atau terputusnya lapisan pelindung di bagian sendi. Ada pula kelainan otot, yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan pada proses kontraksi otot, sehingga otot yang tidak berkontraksi tidak bisa kembali melakukan relaksasi. Ada juga kelainan otot atrofis, yaitu kondisi di mana jaringan otot mengecil lama-kelamaan tidak lagi berfungsi. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya ya. Terima kasih untuk yang menyimak. Semangat terus belajar. Nah, itu tayangan videonya ya. Gimana tayangan videonya? Menarik kan? Jadi tadi secara detailnya kalian bisa melihat di tayangan video. Dan sebagai referensi juga kalian bisa menggunakan buku paket yang kalian pegang ya. Ada di sini. Nah, tadi ada di terakhir itu tentang kaku pada otot. Biasanya kalau kaku pada otot itu terjadi pada usia yang sudah tua. Jadi si otot itu karena tidak bisa bergerak, makin kecil, makin lembut sehingga sistem gerak itu lama-lama bisa ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Untuk kegiatan hari ini kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi tugas kelompok ya. Jadi mengasih tugas kelompok. Setiap kelompok membuat pertanyaan. Nanti yang mau bertanya silakan angkat tangan. Kemudian kelompok lainnya juga siap untuk menjawab. Ya. Jadi Ibu batasi waktunya 15 menit. Silakan kalian membuat beberapa pertanyaan setiap kelompoknya, nanti dilempar ke kelompok yang lain yang bisa menjawab. Begitupun sebaliknya ya. Ibu waktu 15 ya. Silakan kalian membuat pertanyaan, nanti yang bisa menjawabnya boleh. Silakan buat dulu pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Jadi siapkan pertanyaannya buat nanti dilempar ke kelompok lainnya. Apa yang kira-kiranya kalian perlu ditanyakan ke
Sebutkan jenis-jenis sendi. Ini dari kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ada lagi kelompok lain? Boleh. Tulis dulu di depan. Yang lainnya siap-siap nih. Siapa yang bisa kelompok yang lain nanti harus bisa menjawab. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan jenis-jenis sendi. Ayo, kalian siap untuk nanti bisa menjawab. Fungsi. Apa fungsi? Bukan fungi. Kalau fungi mah jamur ya. Fungsi. Jadi nanti pengertiannya beda antara fungsi dengan fungi. Ya, pertanyaan nomor 2. Apa fungsi dari otot? Satu lagi kesempatan yang belakang. Kelompok berapa ini? Ya. Catat dulu.
pertanyaan yang diajukan oleh beberapa kelompok. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis sendi. Yang kedua, apa fungsi daripada otot. Yang ketiga, sebutkan jenis dan contoh tulang berdasarkan bentuknya. Itu pertanyaan. Nah, sekarang silakan kelompok yang lain yang bisa menjawabnya. Siapa yang bisa? Untuk pertanyaan nomor 1 dulu. Boleh. Silahkan. Mau dibacakan atau dituliskan? Ditulis dulu ya, baru dibacakan. Nah, dulu. Jawabannya nanti kalau sudah ya. Jawaban nomor 1. Ya, bacakan dulu. Kita jawab dulu soal nomor 1. Silakan dibacakan. Ke sana lihatnya. Nah, gitu biar teman-teman yang jelas. Sendi adalah sendi mati, sendi kaku, sendi jarak, sendi peluru, sendi sel, sendi buta, sendi pelana, dan sendi geser. Itu jawabannya. Betul jawabannya? Betul. Ya kan? Ya, Ibu perjelas lagi ya. Jadi sendi itu sebetulnya dibedakan kalau berdasarkan gerakannya. Ya, ada sendi mati, artinya berdasarkan gerakan. Jadi sendinya itu ada yang tidak bisa digerakkan sama sekali, yang disebut dengan sendi mati. Ada yang hanya terbatas gerakannya, disebutnya sendi kaku. Dan kemudian ada yang bisa bergerak
secara berotasi, artinya berputar kemanapun bisa bergerak dengan bebas. Itu disebut dengan sendi gerak. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan sendi peluru. Kalau sendi peluru apa? Ada yang tahu sendi peluru? Apa sendi peluru? Sendi peluru itu apa? Contohnya pada apa sendi peluru? Terbatas tidak gerakannya? Terbatas tidak? Sendi peluru. Jadi berarti ada di contohnya di bagian apa? Pinggul. Pinggul sini. Jadi bisa bergerak kok, berputar nih. Berarti berotasi. Masuknya kemana? Mati, kaku atau gerak? Ya. Sendi engsel. Apa itu sendi engsel? Kalau dengar engsel, berarti hubungannya dengan apa? Pintu. Lihat pintu. Kalau pintu bisa dibukanya kemana saja? Keluar saja. Bisa nggak ke dalam? Jadi terbatas. Sehingga sendi engsel itu seperti gerakan pada pintu. Jadi hanya bisa digerakkan bisa dipahami. Yang berikutnya sendi putar. Jadi bisa berputar kemana saja atau berotasi. Jadi masuknya kemana? Di mana? Ya. Bisa dipahami? Baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa fungsi dari otot? Siapa yang berani, kelompok mana? Boleh. Silakan tulis jawabannya. Nanti baca ya, biar teman-temannya jelas. Yang besar tulisannya, jangan kayak di buku. Kalau nulis di whiteboard harus besar ya. Ini mah kayak semut beriringan. Nah, itu biar teman-temannya jelas, yang belakang ini jelas ya. Fungsi dari otak. Untuk apa saja fungsi otak? Jadi meotak. Harus belajar tulis di papan tulis yang besar, yang jelas. Ya, silakan dibacakan dulu. Silakan dibacakan.
Bacakan dulu. Fungsi dari otot di antara lain seperti untuk memungkinkan jantung untuk terdetak dan sebagai dinding organ-organ tubuh. Betul jawabannya? Betul, kasih aplaus dulu dong. Ada yang bisa menambahkan. Barangkali ada yang mau menambahkan jawabannya. Ada yang mau menambah, boleh. Jadi tidak hanya untuk memberikan jantung mendetak dan sebagai dinding organ. Ternyata otot itu banyak fungsinya. Langsung aja nih tambahkan. Ini kemudian yang apa lagi? Berapa digit berapa satuannya yang dimaksudkan? Kelompok lainnya barangkali ada yang mau menambahkan lagi ya. Sebanyak-banyak. Apa itu fungsi dari otot? Ya, bacakan dulu. Dengarkan. Jadi fungsi otot selain memungkinkan jantung untuk berdetak, ada kelompok lain yang mau menambahkan, yaitu fungsi otot adalah untuk apa lagi? Ya, betul jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali kelompok lain? Ada lagi? Ya, jadi otot itu sebetulnya mempunyai fungsi lain juga, yaitu sebagai alat gerak aktif. Bisa dipahami. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Siapa yang berani menjawab? Mangga kelompoknya ke depan. Perwakilan kelompok, silakan untuk menjawab. Kelompok lain. Ada lagi? Yang nomor 3. Satu ujung nanti Iya. Nah, itu bagian. Jangan itu lagi. Yang lainnya. jadi ulangan 4 kali yang 4 kalinya. Belajar memberanikan diri ke depan. Sebutkan jenis dan contoh tulang. Sisa 2 dan 3. Bermanfaat yang tambah 1.
Satu per satu kali dua kali harus satu. Iya. Itu kan satunya. Oh, nah, satu sebenarnya. Oh, di tengahnya dikeluarkan mungkin enggak? Dari dua, iya, ya. Oh iya, satu juga lagi setengah. Jadi satu ya. Ya, silakan dibacakan dulu. Yang lainnya dengarkan ya jawaban nomor 3. Yang keras suaranya biar kedengaran. Ya, itulah jawabannya nomor 3. Terima kasih. Nah, karena waktunya sudah habis, diskusi kelompok hari ini kita akhiri. Namun sebelum Ibu akhiri, Ibu menyimpulkan dulu pertemuan hari ini tentang sisi gerak. Ya. Jadi diulas materi hari ini tentang sistem gerak. Kesimpulannya bahwa gerak itu adalah salah satu ciri daripada makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu tidak bisa diam, selalu bergerak. Di mana gerak itu adalah sebuah sistem, tidak bisa satu-satu. Jadi dalam sistem gerak terlibat butuh adanya apa? Adanya apa? Tulang, otot, dan sendi. Di mana tulang dapat dibedakan? Ya, tadi kalian sudah mengetahui semua. Tulang itu dibedakan ada tulang kepala, tulang anggota badan, dan tulang gerak. Kemudian bentuk-bentuk tulang. Kemudian juga fungsi daripada otot itu apa? Ya. Jadi fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, sementara tulang sebagai alat gerak pasif, dan sendi adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan yang lain. Jadi pengertiannya selalu bersinergi. Itulah tentang sistem gerak. Dan juga apabila kalian duduk, dibiasakan duduknya yang benar, ya, jangan bongkok dan sebagainya. Karena apa? Nanti dapat lama-lama menyebabkan kelainan pada tulang. Nah, itu materi hari ini mudah-mudahan bisa diserap oleh kalian hari ini. Ya. Dan sebelum diakhiri ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan ditulis dulu. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas. Ya, nomor 1. Tugasnya nomor 1, berikan contoh tulang pipa. Jadi berikan contoh tulang pipa yang terdapat di dalam tubuh apa saja, sebanyak-banyaknya yang kalian tahu. Sudah? Nomor 2,
Berikan contoh masing-masing 2 contoh. A. Sendi peluru. B. Sendi engsel. C. Sendi pelana. D. Sendi urat. Itu tugas yang harus kalian kerjakan nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan. Ya, baik, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, ya. Ibu akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya.